Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Perkenalkan, nama Ibu Diana Apriatin, kalian bisa memanggil Ibu Diana. Selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Kali ini kita akan belajar tentang struktur bumi. Baik, sebelumnya ini adalah tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi lapisan-lapisan bumi dan karakteristiknya. Kedua, siswa dapat menjelaskan proses geologi seperti lempeng tektonik, vulkanisme, dan gempa bumi. Ketiga, siswa mampu menganalisis dampak fenomena geologi terhadap kehidupan. Apakah kalian bertanya-tanya, apa sih bagian yang ada di dalam bumi yang kita injak ini? Apakah kalian tahu apa bagian-bagian dari struktur bumi? Ini akan sangat menarik. Yuk kita belajar bersama-sama. Mari kita bahas satu persatu. Pada lapisan kerak bumi atau bisa disebut dengan crust, kerak bumi ini adalah lapisan paling tipis dari keseluruhan lapisan bumi. Namun disinilah makhluk hidup tinggal dan segala aktivitas manusia terjadi. Perlu kita ketahui bersama, tebal kerak bumi bervariasi. Ada yang setebal 5 km di bawah permukaan laut dan mencapai 70 km di daerah pegunungan. Kira-kira kenapa ya kerak bumi di bawah laut lebih tipis daripada di daratan pegunungan? Nah, hal ini karena kerak di bawah laut disebut dengan kerak samudra yang lebih padat dan lebih tipis. Sedangkan kerak yang di daratan disebut dengan kerak benua yang lebih tebal namun lebih ringan. Di bawah kerak bumi terdapat lapisan yang jauh lebih tebal yaitu mantel bumi. Lapisan ini mencakup hampir 84% dari total volume bumi loh. Bagaimana bisa lapisan ini begitu besar? Karena mantel ini terdiri dari batuan panas yang sebagian mencair atau disebut dengan magma. Lapisan mantel ini tidak statis, melainkan ada arus konveksi yang menyebabkan pergerakan material panas di dalamnya. Bayangkan seperti air mendidih di dalam panci. Material panas di bawah naik ke atas, sementara yang lebih dingin turun ke bawah. Arus konveksi inilah yang mendorong lempeng tektonik di atas untuk bergerak, sehingga menyebabkan terjadinya gempa bumi, gunung berapi, dan pembentukan pegunungan. Sebenarnya kerak bumi kita terpecah-pecah menjadi lempeng tektonik. Ketika lempeng-lempeng ini bertabrakan, bergerak menjauh, atau bergesekan satu sama lainnya, maka terjadilah fenomena alam seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Apakah kalian pernah merasakan gempa bumi? Nah, pergerakan lempeng-lempeng tektonik ini, itulah penyebabnya. Selanjutnya, kita masuk ke bagian terdalam bumi, yaitu inti bumi. Inti bumi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada inti luar dan inti dalam. Inti luar berbentuk cair, sedangkan inti dalam berbentuk padat. Menariknya, inti dalam bumi suhunya bisa mencapai sekitar 5.000 hingga 6.000 derajat Celcius. Panas sekali bukan? Coba deh kalian bayangkan kalau kalian berdiri di suatu tempat di bumi ini, lapisan apa saja yang ada di bawah kaki kalian? Mungkin ratusan kilometer di bawah kaki kalian ada inti bumi yang sangat panas, sedang bekerja menghasilkan medan magnet yang melindungi kita. Jadi sekarang kita sudah tahu bahwa bumi tersusun dari 3 lapisan. Yang pertama ada kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Setiap lapisan ini memiliki peran yang sangat penting pada planet kita. Dengan memahami struktur bumi, kita bisa lebih menghargai keajaiban planet yang kita tinggalin ini. Terima kasih kepada anak-anak yang telah menonton.
Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa ketik pertanyaan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah!